Baik, kita mulai aja ya. Suara saya bisa didengar ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Ini saya coba ngajar dari Kamis ini ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sehat, dan salam sejahtera buat kita semua. Oke, pagi ini kita ingin melanjutkan kuliah medpen kita. Ada satu hal penting ya, bahwa untuk penulisan karya ilmiah, ataupun juga riset-riset karya ilmiah, di pertemuan sebelumnya kan ada saya tuliskan untuk mempelajari Mendeley ya. Untuk memanfaatkan salah satu toolnya adalah Mendeley yang penting. Boleh juga Zotero sih ya, boleh Zotero atau yang lain. Tapi saya rekomendasikan Mendeley saja. Saya dulu juga pengguna Zotero, kemudian pindah ke Mendeley ya. Di minggu lalu untuk PKM-nya ada fokus di 2 saja. Jadi fokusnya di PKM AI dan GT ya. Jadi Anda cukup fokus 2, jadi saya tidak menerima Anda kalau mau mengusulkan yang lain, jadi cukup 2 itu saja fokusnya. Kenapa? Minggu lalu kan sudah saya beri alasannya ya. Jadi peluang Anda yang paling besar di situ, PKM, GT, dan AI ya. Itu biasanya kalau slot PKM yang lain itu selalu penuh di universitas, ya persaingannya cukup ketat di PKM yang lain. Jadi sebelum Anda bersaing di nasional, itu kan harus bersaing dulu di universitas. Nah itu biasanya untuk PKM-PKM yang lain, seperti apalagi K itu, PKM kewirausahaan ya, PKM KC dan lain-lain, itu di UPN sendiri sudah sangat banyak pengikutnya, dan itu biasanya juga nanti malah wasting time, jadi Anda bikin tapi malah digagalkan di pihak universitas sebelum di level nasional. Maka saya merekomendasikan ikut 2 itu saja, yaitu PKM GT, gagasan tertulis, dan PKM AI, artikel ilmiah. Nah khusus yang PKM AI kan Anda harus ada riset kecilnya. Nah ini makanya bersesuai dengan kuliah kita, nanti kita kan belajar riset juga, jadi mulai belajar risetnya kecil-kecilan, ngambil data, bikin simulasi, kemudian Anda analisis dan dituliskan. Nah, dituliskan dalam bentuk artikel ilmiah. Nah, saya kira nanti waktu kita masih memungkinkan Anda membuat sebuah karya tulis ilmiah untuk diikutkan di AI tahun ini ya, tahun depan, tapi usulannya kan tahun ini. Kemudian yang kedua adalah yang gagasan tertulis, itu sebenarnya malah tidak perlu ada hasil untuk saat ini, karena sudah saya sampaikan sebelumnya, untuk gagasan tertulis kan sebenarnya untuk direalisasikan di next ya, future ya, bisa sekian tahun ke depan, itu baru diimplementasikan. Tapi gagasannya Anda tuliskan dengan sangat menarik dan sangat memberikan peluang untuk didanai ya. Nah, jadi Anda cukup fokus 2 itu yang sudah saya sampaikan di minggu sebelumnya, di minggu yang lalu. Jadi nggak usah mikir PKM yang lain ya. Jadi Anda fokus 2 itu, nanti insya Allah nanti peluangnya sangat besar, baik di level UPN sendiri atau yang lain. Jadi kalau yang lain, PKM yang lain itu biasanya ditolak-tolak, artinya pesertanya sangat banyak, sehingga di kuota kita itu banyak yang dikompetisikan secara internal. Nah sedangkan yang 2 ini anehnya itu malah kurang-kurang ya dari kuota yang ditetapkan. Misalnya kuotanya itu Anda diminta 100-an, nah itu yang muncul mungkin tidak sampai 50-an. Nah artinya peluangnya sangat besar. Nah sekarang kita sudah mulai masuk ke, anggap nanti Anda mempunyai dasar basic tulisan kecil-kecilannya, atau mungkin nanti juga kita akan mulai belajar riset dari mana. Nah sekarang kita manfaatkan salah satu tool penunjangnya, yaitu Mendeley ya. Tadi sudah saya kirim di grup untuk ininya, salah satu materi yang boleh dipakai untuk belajar itu dari Mendeley sendiri. Sebentar ini saya
Nanti Anda bisa langsung praktek ya. Jadi Anda di laptop Anda juga bisa membuka sebuah karya tulis sembarang untuk dibuat uji coba ya. Sebentar, ini nah ini yang sudah kita coba berikan di grup ya. Ini kita ambil dari punyanya Mendeley sendiri. Nah, cuman kita akan sesuaikan artinya untuk kebutuhan kita ya. Ini kita untuk menggunakan Mendeley untuk membantu membuat tulisan karya ilmiah yang sangat bagus nantinya ya. Nah, apa itu Mendeley? Nah, ini yang biasanya disebut Mendeley adalah reference manager ya, untuk mengatur referensi ya. Reference itu nanti berkaitan dengan pustaka ya. Jadi kalau Anda meneliti itu dipastikan Anda pasti akan berhubungan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya ya. Jadi kita sangat sulit sekarang ini meneliti tanpa melihat penelitian yang lain. Jadi karena penelitian ini sudah sangat banyak dan tentunya ini akan membuat Anda perlu fokus kepada riset yang Anda minati, yang Anda memang enjoy riset di situ. Nah, salah satunya untuk mengumpulkan reference tadi, untuk mengatur ya referensi tadi, Anda bisa memanfaatkan Mendeley ini ya. Di antaranya nanti Anda bisa untuk memanage, meread, membaca, men-share, men-annotate, ya, men-cite, ya, mensitasi dari paper-paper yang Anda minati untuk dijadikan dasar dari yang Anda kerjakan ya. Dan tentunya ini akan melibatkan banyak collaboration network. Ini peluangnya. Jadi kalau Anda memanfaatkan Mendeley, secara tidak langsung Anda juga akan bergabung ke jaringan kurang lebih 4 juta user ya. 4 juta pengguna seluruh dunia yang connect memanfaatkan Mendeley untuk riset mereka. Nah, artinya apa? Ya, Anda bisa juga saling bekerja sama untuk melakukan riset di sini kalau memungkinkan ya, kalau diperlukan. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini disebutkan dia karena basicnya adalah juga dimasukkan ke database-nya si Mendeley ini, dia dengan klubnya Mendeley, maka seluruh orang bisa memanfaatkan untuk research ya, dan memanfaatkan OpenAPI ya. Nah, cuman saya sendiri belum memanfaatkan OpenAPI-nya, tetapi pada intinya dia memanfaatkan itu agar bisa digunakan untuk ini memanage referensi. Nah, ini dia sifatnya free, jadi Mendeley ini free, jadi Anda tidak perlu membeli lisensinya. Jadi dia academic free ya. Dia juga multi platform, dia bisa running di Windows, Mac atau Linux ya. Dan semua browser juga support ya. Anda pakai Chrome, pakai yang lain juga support. Dia sifatnya desktop based dan web based serta mobile based ya. Jadi dia bisa running juga di desktop, di web dan mobile. Ini kelebihan dari Mendeley ya. Nah, ini kira-kira 3 kunci sukses ya dari Mendeley. Ini di reference manager ini, driver research productivity, ini untuk mendraft researcher productivity, untuk mendraft produktivitas dari peneliti ya, dengan reference manajernya itu. Enable collaboration and knowledge sharing, nah ini memungkinkan untuk kolaborasi dan sharing ilmu pengetahuan. Ini Anda bisa bergabung dengan research network and group ya, dengan jaringan riset seluruh dunia. Nah, ini kunci yang kedua. Nah, kunci yang ketiga itu create additional insight and build apps, research data and API ya. Ini peluangnya kalau Anda nanti mau lebih masuk ke dalam ya. Jadi Anda kalau mau masuk ke mobile developernya atau mungkin memanfaatkan, kan dia tadi bisa running di web, bisa di desktop dan bisa di mobile. Anda bisa berkontribusi juga untuk mengembangkan lebih lanjut kalau mau dengan ngambil API-nya dari Mendeley ya. Ini ada peluang untuk riset data ini, artinya data-data yang dia kumpulkan bisa juga Anda manfaatkan
termasuk API-nya ya. Reset data dan API-nya ini bisa untuk Anda create additional insight and build apps. Jadi Anda bisa membuat tambahan insights, ini tool tambahan mungkin bisa sebagai penunjang dari library, atau juga memungkinkan Anda build apps, ini Anda membuat sendiri aplikasi mobile yang nanti terserah untuk kepentingan Anda ya. Jadi yang Anda bisa mengambil manfaat dari adanya ini ya. Cuman kan kita karena dapatnya free, biasanya mungkin Anda juga bisa deliver secara free untuk dimanfaatkan ke masyarakat luas. Ya kecuali Anda bikin, nanti kalau Anda punya mobile application yang cukup bagus dan sangat menunjang di sini, digabung dengan Grammarly misalnya, tapi Grammarly kan ada yang versi free dan premium misalnya. Terserah Anda mau menggabungkannya seperti apa. Nah, itu peluangnya ada di sini karena dia ada support API-nya. Nah, ini 3 kata kunci dari kesaktian atau apa ya, dari kemampuan dari Mendeley yang bisa Anda manfaatkan untuk kepentingan riset Anda ya. Ini yang pertama, kita lebih banyak di sini untuk mendrive produktivitas dari peneliti untuk menghasilkan karya ilmiah. Yang kedua adalah peluang Anda untuk berkolaborasi riset dengan para peneliti di dalam dan di luar negeri, sesama pengguna Mendeley. Dan yang ketiga, memberi peluang Anda untuk mengembangkan sendiri fitur-fitur tambahan dari Mendeley, termasuk untuk kepentingan Anda kalau mau membuat mobile application berdasarkan API-nya Mendeley ya. Bagaimana pemrograman API ada di kuliah yang lain ya, itu bukan di MedPen. Jadi Anda kalau ada mata kuliah pemrograman API, nah ini salah satunya bisa Anda fokuskan untuk memanfaatkan API-nya Mendeley barangkali. Di informatika ada sih pemrograman API, saya nggak tahu di SI ya. Mungkin ya mirip-mirip kalau ada rasanya anak-anak yang ngambil riset natural language processing, seingat saya ada di sistem informasi juga, dia juga memanfaatkan REST API ya, termasuk yang membuat mobile application yang lain, termasuk web-based application. Saya kira kalau Anda bekerja dengan bahasa pemrograman lebih dari satu, Anda mengawinkannya ya jembatannya lewat API ini tuh, application programming interface, interface pemrograman aplikasi ya. Jadi lebih dari satu bahasa pemrograman bisa Anda bekerja sama memanfaatkan API tadi. Nah, ini kira-kira kenapa Anda perlu memanfaatkan Mendeley, karena yang cukup powerful ini saya kira ya. Wah, ini kalau di kampus kursinya maju mundur. Ini jadi gerak-gerak ya. Oke, ya yang pertama tadi untuk reference manager ya. Untuk reference manager ini adalah kata kunci yang pertama, pemanfaatan dari Mendeley ya. Nah, kira-kira seperti ini strukturnya. Yang pertama, Anda tentunya harus daftar dulu secara online ke mendeley.com ini ya, sign up to Mendeley online. Yang kedua, Anda download Mendeley desktopnya, bisa untuk Windows, Mac, dan lain-lain ya. Di sini Anda download. Ini Anda lakukan saja sekarang langsung. Anda masuk ke ininya si Mendeley ya. Mendeley. Ya, Anda tinggal masuk ke Mendeley di sini ya, mendeley.com ya. Di mendeley.com, jadi saya kira sih. Anda cari untuk download. Nah, seperti ini. Ini cookies-cookiesnya, ya, nggak masalah. Nah, di sini ada download, jadi Anda tinggal download saja. Untuk yang versi terbaru untuk Windows bisa langsung klik di sini. Ya, silakan yang belum download Anda download dulu ya. Di sini, di alamat ini ya. Ini bisa saya taruh di grup kita. Anda bisa langsung klik di grup linknya. Ini Anda download dulu, nanti kita lanjutkan presentasinya tadi. Jadi setelah yang pertama Anda sign up Mendeley-nya, kemudian Anda download ya.
Nah, yang ketiga adalah build your library ya, bangun library yang Anda Anda butuhkan untuk mendukung riset Anda. Nah, seperti ini overview-nya. Jadi kalau Anda tampilkan, kalau Anda setelah download, klik saja, di-install, nanti jalan seperti ini. Mendeley overview-nya ya. Jadi kalau di saya, ini tapi nanti ada add-on-nya, Anda klik dulu ya, supaya bisa running di Microsoft Word. Jadi di sini nanti di Reference Manager ini kan masuk beberapa penelitian orang lain yang sudah siap disitasi ya. Ini struktur library-nya, bisa tinggal ditampilkan di situ, referensinya, dokumen detailnya. Jadi bisa diklik sebelah kanan ini dokumen detailnya ya. Isinya apa, abstraknya apa. Ini banyak sekali nanti manfaatnya dan sangat cepat Anda membuat karya tulis. Makanya nanti Anda PKM-nya cukup fokus 2 saja. PKM KIT dan PKM AI. Untuk AI kan harus ada riset kecil, nanti kita bantu membuat riset kecil. Kita juga lagi penelitian kecil-kecilan, jadi Anda sudah bisa belajar riset untuk AI ya. Yang artikel ilmiah ya untuk PKM-nya. Nah, di sini tempatnya, jadi informasi detail dari dokumennya dari sebelah kanan sendiri di Mendeley. Anda bisa tinggal drag and drop saja, bisa juga tinggal, ya di sini ada drag and drop untuk ngambil library-nya, klik bawa ke situ. Atau kalau saya biasanya import ya, import library. Nah, ini kalau contohnya nih, nah ini langsung drop ke situ juga bisa. Untuk menambahkan dokumen, nah ini saya biasanya pakai import ini. Jadi nanti di file ya, di file ada import. Nah di sini tinggal cari format yang Anda sukai. Kalau saya biasanya lebih suka pakai BibTeX. Nanti saya kasih contohnya kalau ngambil BibTeX dari jurnal, dari conference dan lain-lain ya, lewat BibTeX. Ini nanti import lewat BibTeX ya. BibTeX ini kita juga bisa bikin sendiri, caranya kita tinggal download yang sudah ada, kita modifikasi kalau nggak ada. Tapi nanti kita ngambil dulu aja dari referensi yang sudah cukup banyak di internet. Ini foldernya ya. Add reference manually ya. Ini yang saya sering pakai menggunakan import BibTeX. Ini ya, bisa BibTeX, from BibTeX, EndNote, RIS, or Zotero. Ini nanti yang saya praktekkan mungkin yang BibTeX saja ya. Ya ini tadi ya, dari database online. Find new article, ya dari katalognya Mendeley juga bisa, karena Mendeley sudah kumpulan dari banyak riset ya. Nah ini seperti ini kira-kira prosesnya. Jadi importing dokumennya kira-kira seperti ini dari tool lain, bisa dari Zotero, bisa dari EndNote, dari RedWorks. Ini nanti semua bisa diambil, bisa diimport ke Mendeley ya. Cuman saya lebih suka nanti yang pakai BibTeX formatnya sih. Oke, untuk menambahkan riset baru, di sini ada adding new research ya. Ini dia ngasih contoh ngambil dari scienceMag.org ya. Tapi nanti saya praktekkan langsung saja. Nah, di sini di Mendeley Research Catalog juga bisa lewat papernya. Jadi bisa dari Mendeley Web Importer, bisa dari Mendeley Research Catalog ya. Ini tempatnya kalau dia sciencemag.org atau di sini nanti bisa ngambil dari Mendeley sendiri, nanti cari papers ya. Yang kita sudah buka tadi ya Mendeley di sini. Ini kalau ini tadi downloadnya ya, ini downloadnya. Tunggu saja. Ya, Anda juga bisa nyari-nyari dari sini. Lebih dari 100 million cross publisher article counting di sini ya. Oke, jadi banyak cara untuk menambah referensinya.
Sini dengan details lookup Anda bisa ngecek masing-masing doi-nya dan lain-lain. Ini kalau artikel-artikel online di internet kan biasanya punya doi dan lain-lain. Seperti ini, web importing, nanti kita bisa pakai yang gampang saja. Ini kalau Anda mau pakai ini juga bisa, cara-cara seperti ini ada cara penjelasannya ya. Termasuk Anda ngambil dari paper-paper yang berreputasi, yang berreputasi internasional, kelas Scopus dan Science Direct ya. Scopus dan Science Direct, Anda bisa masuk nih ke Science Direct. Nah, di sini nanti Anda cari saja yang Anda ingin reference, nanti Anda disimpan. Di sini ada pilihan mau ke format BibTeX, RIS, dan lain-lain. Nah, nanti saya kasih contoh yang ke BibTeX ya. Ini dia ngasih contoh langsung dari Science Direct ya. Jadi pertama tadi Anda sudah download dulu, sudah sign up dulu dan bisa download. Kalau sudah download, Anda bisa langsung praktek. Nah, di sini bisa langsung di contoh ini, Anda bisa ngambil dari Science Direct ya. Ini bisa langsung dipraktekkan saja. Jadi Anda bisa langsung ke Science Direct. ScienceDirect.com ya. Ini seperti ini. Jadi Science Direct ini sudah pasti berreputasi tinggi. Dia kelasnya Scopus. Jadi Anda bisa download apapun di sini. Ini Anda bisa ketikkan keywords-nya, kata kuncinya ya. Bebas Anda mau pelajari apa. Yang kemarin kita sedang pelajari contoh di roadmap saya misalnya Internet of Things ya. Sekarang eranya Internet of Things, Anda tinggal klik dan search di sini. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, nanti akan muncul dengan kata kunci Internet of Things ini misalnya, nanti akan muncul banyak paper-paper yang sesuai dengan kata kunci yang Anda cari. Seperti ini. Nah, ini cuman memang tidak semua open access. Anda tinggal fokus ke yang open access. Nah, seperti contohnya. Kalau dia open access, di sini ada tulisannya open access. Ya, ini riset artikelnya adalah open access. Kemudian biasanya ini terbuka di sini ya. Jadi tidak di sini kan yang lain-lain tidak muncul PDF papernya. Nah, kalau yang ini kan ada download PDF. Ini artinya apa? Karena dia open access, dia dibiayai sendiri oleh penelitinya, sehingga dia bisa di-sharing secara terbuka di sini, dan Anda bisa akses ya. Ini tinggal di open. Ini Anda sudah bisa dapatkan paper yang dimaksud. Ini jadi kalau Anda mau mencari lewat Science Direct ya, ini nanti banyak manfaatnya untuk skripsi Anda, untuk PKM Anda terutama yang jangka pendeknya. Ini salah satunya saya kasih contoh lewat Science Direct, seperti yang dicontohkan di Mendeley tadi, tutorialnya Mendeley. Nah, seperti ini. Nah, ini kan sudah bisa Anda download ya. Ini tadi ngambil dari sini, dengan kata kunci tadi adalah Internet of Things. Dari Science Direct, kemudian Anda coba ke bawah, Anda cek yang open access. Nah, ini biasanya kelihatan PDF-nya, Anda kemudian bisa download di sini ya. Nah, seperti ini contoh yang kita buat tadi dari kata kunci ini kan judulnya Intelligent Logistics Scheduling dan sebagainya ya. Nah, ini papernya ini Anda bisa baca-baca dulu. Intelligent Logistics Scheduling Model and Algorithm based on Internet of Things Technology. Nah, ini kan cocok ini untuk mahasiswa sistem informasi ya. Nah, ini Anda bisa baca dulu seperti apa abstraknya dan seterusnya, terutama bagaimana arsitekturnya. Nah, seperti ini. Semua rata-rata kalau IoT, karena namanya sendiri berbasis internet kan, dia rata-rata cloud platformnya ya. Jadi ada cloud, bersifat cloud untuk ini. Nah, seperti ini contohnya, dan ini ada flowchartnya juga, bisa Anda baca-baca. Jadi ini menggabungkan, ini ada algoritma yang bisa dimasukkan ke dalam cloud tadi, dan dimanfaatkan untuk apa?
Ini salah satunya dimanfaatkan untuk menjadwalkan logistik ya, pemodelan untuk penjadwalan logistik. Ini contohnya, dan ini lengkap dengan algoritma, dengan flowchartnya dan sebagainya. Nah, ini salah satu contoh yang sangat menarik yang Anda ambil dari internet, dan ini pemodelan yang dia usulkan ya. Ada persamaan matematik dan sebagainya, ini adalah modelnya. Oke, jadi ini anggap Anda sudah tertarik ya, Anda interest dengan ini dan Anda download. Nah, bagaimana supaya paper ini bisa masuk di Mendeley kita ya? Maka kembali yang ke depan tadi. Nah, di sini kan ada. Nah, di sini nanti dimunculkan. Oh, ini kan nggak muncul ya. Tidak muncul importnya. Ini harusnya ada klik muncul untuk diimport. Kita ke ininya, tadi dia importnya dia. Nah, ini harusnya ada muncul seperti ini. Jadi diekspor ya, diekspor ke format BibTeX misalnya. Kalau tidak, ini ada klik yang ininya dulu, nanti juga akan menuju ke papernya. Nah, seperti ini. Nah, di sini baru nanti ada cite. Ini adalah cara men-cite, cara mensitasinya. Cuma yang saya inginkan adalah export to BibTeX-nya. Nggak apa, kita coba sih. Ini dari site. Oh ya, ini ada ini. Jadi Anda klik bagian sites-nya di sini. Nah, di sini kan ada ini. Export to RIS, export to BibTeX. Nah, ini Anda ambil yang export to BibTeX. Nanti ditunggu, dia akan download. Nah, ini ya, dia sudah masuk ke folder setelah Anda download ya. Ini jadi kembali ke sini, jadi Anda ke artikelnya tadi diklik saja, nanti ada detail dari artikelnya muncul. Kalau yang sign direct bentuknya seperti ini, nah kemudian Anda klik yang site-nya ini, nah di sini ada pilihan, mau ke RefWork, ke RIS, ke BibTeX, ke text ya, Anda ambil yang ke BibTeX. Ini diklik, nanti akan masuk ke folder download Anda. Nah, ini bentuknya ya. Jadi nanti akan Anda dapatkan bentuknya .bib ya. Jadi bentuknya adalah nama filenya, nama file .bib ini ya. Nah, belakangnya bib. Ini adalah format BibTeX. Ini ya. Jadi kita coba format yang BibTeX saja. Ini kan. Ini kalau Anda mau lihat isinya ini juga bisa sebenarnya. Tinggal klik kanan, open sama Notepad misalnya ya. Anda buka sama Notepad. Nah, isinya seperti ini. Jadi dia sebenarnya isinya adalah ringkasan dari paper yang tadi Anda inginkan. Mulai title-nya ya, jurnal apa, ini nama jurnalnya. Kemudian volume berapa, number berapa, page-nya di halaman berapa, year-nya tahun berapa. Oh, ini year-nya malah 2022 ya, masih baru ini. Ini paper ini masih hangat. Kita sekarang masih di 2021, tapi dia sudah muncul ini 2022. ISN-nya, DOI-nya, WR-nya lengkap ya. Nah, ini informasi detail dari BibTeX-nya. Tapi yang Anda butuhkan sebenarnya BibTeX-nya ini saja. Kemudian Anda panggil Zotero-nya, atau Anda bisa membuat ini saja, membuat artikel baru pakai Word. Ini kita stop dulu, kita bikin artikel baru pakai Word ya. Anda bikin pakai Word misalnya. Nanti di sini disesuaikan format dari jurnalnya, tapi saya kira itu tidak terlalu susah. Disiapkan saja tulisan di Word ya. Nah, ini. Nah, sebelumnya tadi ini Anda cek di reference ini, di bagian reference. Ini tapi agak lambat komputernya ya. Ini ditunggu sebentar.
Ini ya. Nah di reference ini kalau Mendeley-nya sudah masuk, di sini ada sudah masuk. Ini karena saya sudah memasukkan lewat add-in-nya. Nah itu Anda tadi kalau Anda sudah download dan Anda install, Anda jalankan juga Mendeley-nya. Jadi Anda download dan Anda install. Pertama sign up dulu, kemudian Anda download dan Anda install ya. Tunggu sebentar, nanti sampai kalau sudah selesai install, Anda jalankan Mendeley-nya. Nah ini seperti ini. Ntar ini agak lambat, harus sabar ya. Ini sambil menunggu, nanti kalau ada mau tanya boleh langsung ya. Kalau Anda mau tanya, tidak harus sampai selesai, nanti tambah lupa. Sambil nunggu tadi jalan Mendeley-nya tadi ya. Nah, tadi Mendeley saya sudah jalan. Nah, seperti ini. Jadi kalau sudah Anda install dan Anda jalankan, maka Mendeley-nya seperti ini. Nah, nanti kelihatan di sini, kalau Anda sudah punya akun login-nya kan, nah di sini ada nama kita. Dan ini bentuknya ya. Kemudian kalau pertama kali kan Anda butuh meng-add in dulu ke Word. Di mana tempatnya? Ini kan kalau sudah di sini ya. Di sini di tools ini, posisinya ada di tools. Ini kalau punya saya kan sudah diinstal, jadi yang muncul adalah uninstall. Tapi kalau Anda baru pertama kali menjalankan Mendeley, di sini akan muncul install MS Word plugin ya. Di tools, tempatnya di tools, Anda cari install MS Word plugin. Nah ini Anda klik dulu. Kenapa? Ini supaya nanti waktu Anda jalankan Word-nya ini, supaya waktu Anda jalankan Word-nya, nah Mendeley-nya sudah muncul di sini. Nah di bagian reference, di sini ada Mendeley-nya ya. Jadi Mendeley-nya adalah sesuai yang kita download tadi. Nah nanti kalau mau bikin citation, bibliografi dan sebagainya ada di sini ya. Stylenya mau Harvard, mau IEEE, ya. Ada di sini. Ini artinya Anda harus apa? Harus sudah dimasukkan lewat tools install MS plugin ya. Anda lakukan dulu. Nah itu asumsinya Anda sudah dan sudah terkonek dengan Word-nya seperti ini. Nah langkah selanjutnya Anda kembali ke BibTeX yang tadi diperiksa. Tadi BibTeX-nya ada di folder download yang hasil kita download dari ScienceDirect tadi ya. Ini namanya SCian, nama filenya belakangnya .bib. Nah sekarang langkah yang pertama adalah ini Anda mau bikin folder dulu boleh. Kalau ini kan karena riset saya yang sudah sekian tahun, jadi ini paper-paper saya, misalnya satu paper saya buat folder sendiri. Ini berarti paper-paper yang sudah pernah saya buat atau riset proposal juga bisa. Proposal penelitian juga bisa masuk di sini, saya buat folder sendiri atau bisa paper juga ya. Jadi kalau Anda mau bikin dikasih folder di sini ada create folder ya. Jadi dia di create folder ini misalnya untuk ngajar MathPen saya kasih MathPen ya. Oke. Oh, MathPen-nya sudah ada, berarti misalnya MathPen 1. Di MathPen sebelumnya sudah ada ya. Oh iya ini yang saya pakai ngajar sebelumnya. Ini kita mulai saja dari nol seperti ini. Jadi masih bersih ya. Tidak ada reference apapun di sini. Nah, sekarang yang Anda download tadi, kan tadi ada di panduan di tutorialnya tadi, salah satu caranya bisa diimport manual. Ini yang paling sering saya lakukan. Tadi Anda sudah download dalam BibTeX, sekarang kita import ya. Nah, di sini tempatnya file import. Nah, di sini file import kan ada pilihan. Tadi kita yang sudah download adalah BibTeX, maka Anda tinggal arahkan di BibTeX ya. Ini yang lain ada EndNote, ada RIS. Nah, kita yang BibTeX saja ini. Nah, nanti dia akan mencari di mana filenya.
Nah, kita tinggal arahkan tadi di folder download yang kita download. Nah, di sini sudah ada file BibTeX yang kita download tadi, tinggal diklik 2 kali atau di open ya. Ditunggu sebentar, nanti dia akan masuk. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan sudah masuk dan seperti dijelaskan tadi, di bagian kanan di sini ada detail dari penelitian ini ya. Judulnya, di sini ringkasannya, abstraknya dan sebagainya. Nah, sebenarnya abstrak ini juga sudah bisa menunjukkan, karena abstrak kan ringkasan dari experimental research termasuk metodenya ya, riset metodologi dan riset eksperimentalnya juga ada di sini. Anda sudah bisa berangkat dari sini. Jadi artinya kalaupun terpaksa Anda tidak bisa dapatkan paper seperti yang tadi, yang open access, sebenarnya Anda juga sudah bisa melakukan citasi. Ini yang tadi ya. Mana tadi? Nah, ini ya. Ini kan kebetulan contoh saya ini dia open access, sehingga apa? Sehingga dia bisa di-download juga lengkap sama papernya kayak gini ya. Tapi seandainya pun ini tidak open access, Anda tetap bisa lewat dari abstraknya. Nah, ini Smart Home ini kan misalnya Smart Home ini ingin saya citasi juga, tetapi saya tidak punya papernya, nggak masalah ya. Ini kadang untuk yang close, yang tidak open, dia nggak bisa di-download papernya, tetap Anda juga bisa citasi sebenarnya. Nah, ini Smart Home, kan caranya Anda bisa baca dari abstraknya. Nah, penelitian ini bicara tentang apa? Nah, kan bisa dari skopnya, pendekatannya, algoritmanya, riset. Nah, kata kuncinya ini sudah cukup. Barangkali memang itu yang Anda inginkan kalau untuk menambah-nambah citasi. Nah, cuman nggak apa ini agak lambat ya. Nah, ini jadi tadi yang ini tadi sama langkahnya untuk mendownload ini. Anda masuk ke site ini, di sini Anda export to BibTeX lagi ya, export citation to BibTeX juga. Nah, jadi dia akan terdownload. Nah, ini ya, masuk ke sini dengan cara yang sama. Anda sekarang sudah dapat 2 format BibTeX. Anda kembali ke Mendeley. Yang pertama ini yang tadi open access, kemudian yang kedua Anda bisa download lagi, bisa Anda import lagi dari folder download Anda ya. Nah, ini yang download, ini kan yang kedua ya. Bisa Anda jalankan. Nah, ini adalah penelitian yang kedua yang tidak open access. Ya, cuman bedanya ini hanya berisi abstrak dan sebagainya, ini barangkali Anda sudah cukup dari sini. Cuma memang kalau mau lebih detail risetnya Anda nggak bisa. Cuma tetap bisa disitasi, itu maksud saya. Barangkali kita kadang susah pas yang dicari dari kata kuncinya, nggak ada yang open access, adanya ini ya, ini bisa kita citasi. Tapi kalaupun Anda dapat yang open access, maka Anda bisa belajar juga lengkap dengan papernya mereka. Nih ya. Oke, jadi langkah selanjutnya gimana? Ini saya anggap kita sudah punya dua referensi di sini, di Mendeley kita. Sekarang kita ke artikel kita ya. Artikelnya Word tadi, yang format Word. Nah, ini Anda bebas saja, nuliskan apa. Nah, pas bla 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 begini, Anda perlu citasi ya. Tuliskan apa saja. Ya. Nah, kemudian Anda misalnya ingin mencitasi di sini dari citasi yang pertama, gimana caranya? Ya, ini misalnya kurang banyak tulisannya, dibanyakin dulu ya. Harusnya ke kanan ya. Ini Anda tuliskan apa saja, biar agak banyak ya. Dan seterusnya, sekarang saatnya Anda mau citasi di sini misalnya ya. Ini misalnya judul artikel.
Gini, kemudian di sini teksnya. Nah, di sini misalnya Anda mau mensitasi, gimana caranya? Anda masuk ke reference ya. Nah, di sini di reference Anda stylenya dipilih dulu. Anda mau dalam bentuk apa ya? Stylenya ya. Jadi di Mendeley-nya tadi sudah dibuka ya ini. Kemudian ke Word-nya lagi. Di reference ini Anda mau format apa? Nah, di sini ada pilihan. Biasanya yang sering dipakai adalah Harvard. Kalau untuk Anda di kampus, ini biasanya dipakai standarnya Dikti. Tapi juga ada yang pakai IEEE. Nah, ini kalau saya pakai IEEE biasanya. Sekarang kita coba pindah ke Harvard dulu ya. Ini pakai yang Harvard, use this style. Dan ini kembali ke tempatnya ini. Nah, ini sudah masuk Harvard-nya di sini tadi. Jadi ini tadi sudah pakai Harvard ya. Nah, sekarang karena ini sudah pakai Harvard, sekarang Anda kembali ke teks Anda, ke artikel Anda. Tambahin lagi kalau kurang banyak. Nah, di sini ya, misalnya ini Anda mau mensitasi, ini tadi sudah formatnya Harvard. Di sini cari insert citation ya. Insert citation dia akan lari di sini ada apa pop up ini Anda go to Mendeley ya. Anda menuju Mendeley. Nah, seperti ini Anda tinggal pilih yang mau disitasi, mau ini apa ini. Nah, tadi kan Anda sudah mengumpulkan kebetulan baru 2, tapi misalnya ini yang Anda ambil, intelligence scheduling ini yang Anda ambil. Nah, di sini nanti ada site. Nah, ini di atas ini ada site ya. Ini Anda klik send citation di sini ya to plug in. Nah, ini Anda klik site. Ditunggu sebentar. Di sini. Nah, ini. Di sini sudah muncul referensi yang Anda inginkan ya. Ini misalnya tulis lagi bla 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 di paragraf kedua. Misalnya Anda tidak suka pakai yang ini. Ini Anda mau mensitasi lagi. Caranya sama. Seperti apa? Tinggal insert citation, go to Mendeley. Nah, sekarang mau mensitasi yang ini ya. Ini tinggal di sini ada cite. Klik cite. Nah, ditunggu sebentar. Nah, di sini sudah keluar. Nah, ini Anda sudah mensitasi dan biasanya ini muncul di introduction, di latar belakang ya. Mungkin juga ada kadang sedikit dibahas di pembahasannya. Atau mungkin Anda sedang komparasi dengan metode lain, kadang muncul juga di metode, tapi jarang di metode ya. Biasanya di introduction sangat sering, di pembahasan kadang juga masih muncul ya. Ini Anda sudah mensitasi penelitian orang lain. Nah, sekarang gimana? Biasanya kan ditaruh di belakang atau di biasanya ada daftar pustaka begini kan. Pustaka atau kalau bahasa Inggris reference gitu ya. Nah, kan seperti ini. Ini tadi judulnya, ini anggap Anda sudah selesai, Anda sudah mensitasi 2 artikel, ini punyanya peneliti Lei dan Choi et al. Ini. Nah, sekarang mau dimasukkan di sini kan. Nah, caranya kembali ke reference, di sini Anda cari insert bibliografi ya. Bibliografi ini adalah pustakanya ya. Untuk menampilkan reference manager, referensinya tadi. Bibliografinya ini pustakanya, Anda tinggal klik. Ditunggu sebentar. Nah, ini sudah keluar. Nah, jadi 2 referensi ini tadi sudah keluar di sini. Nah, ini mengatasi seperti anak-anak mahasiswa itu seringkali kadang di sini ada, tapi di sini nggak muncul. Nah, berarti dia nggak pakai Mendeley ya. Atau di sini tidak pernah ada, di artikel tidak pernah ada, tiba-tiba muncul di pustaka. Itu juga aneh ya. Itu sering terjadi. Nah, tetapi kalau Anda pakai Mendeley, tidak akan terjadi. Nah, ini tinggal dirapikan. Kalau misalnya mau rata kiri kanan, kalau mau dibuat biasanya yang atas agak maju begini ya. Nah, ini sudah jadi. Ini Anda sudah punya citasi yang keluar sendiri referensinya ya.
Kemudian ini kalau papernya yang format Harvard, kalau mau diganti triple E, ya tinggal diganti formatnya. Jadi kalau Anda IEEE kan bentuknya pakai urutan angka depannya ya. Anda masuk ke reference lagi, Harvard-nya tinggal diganti. Ini tinggal diganti ke IEEE. Berat, dia nanti automatically berubah. Nah, ini ya. Ini sudah berubah. Dan di sini sudah pakai angka. Ini kan juga sudah pakai angka dan tinggal dirapikan saja. Nah, ini ya. Ini sudah dalam bentuk IEEE formatnya. Ini di sini juga tinggal angka saja. Nah, cuman kalau di skripsi Anda sepertinya yang Harvard tadi yang lebih dipakai ya, sesuai standar dikti. Tapi di paper-paper internasional banyak juga yang pakai IEEE. Oke, saya kira seperti ini, manfaatnya sangat banyak. Jadi nanti Anda mulai mencari artikelnya, kemudian Anda download dalam bentuk BibTeX, kemudian Anda import ke Mendeley-nya seperti ini tadi. Kemudian jangan lupa tapi di Mendeley-nya harus diinstal ke MS Word plugin-nya supaya masuk ke plug di sini, ke Word jadi plugin di sini, supaya tinggal di insert citation, dia akan muncul sendiri. Misalnya Anda tidak suka lagi ini atau ingin dikembalikan ke Harvard, dia dipindah lagi ke Harvard. Nah, nanti dia akan otomatis jadi Harvard lagi dan tinggal dirapikan lagi ya. Nah, seperti ini. Nah, gampang kan? Jadi ini Anda sudah memanfaatkan tools Mendeley untuk membuat sebuah karya tulis. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Kalau ada yang tanya, silakan. Anda sudah mencoba semua di laptop Anda? Tidak ada yang tanya? Sudah, Pak. Sudah dicoba. Ya, sudah mencoba dan sudah jelas. Oke. Nah, sekarang saya beri contoh paper saya yang sudah online. Anda juga boleh cari di Google ya. Cari di Google penelitian saya yang membawa kampus bela negara ini. Anda ketikkan saja di Google, misalnya pakai kata kunci kursor, ini nama jurnalnya. Kemudian Anda ketikkan algoritma yang lagi tren saat ini, deep learning ya. Enter. Nah, begitu Anda ketik kursor spasi deep learning, ini yang paling atas ini sudah penelitian saya, Anda tinggal open di sebelah. Nah, ini dia sifatnya juga open access, jadi paper ini juga boleh Anda download. Nah, ini ada di jurnal ilmiah kursor, dia reputasinya atau indeksnya Sinta 2, jadi dia sudah level 2 ya, nasional akreditasi, terakreditasi. Nah, ini judulnya, kemudian ini penulisnya, nah ini doi-nya, ini abstraknya, dan papernya ada di mana? Nah, papernya ada di papernya ada, ini ada PDF ini. Anda bisa klik, nanti akan muncul di sini ya. Anda akan muncul di sini, Anda bisa download papernya. Nah, ini Anda coba perhatikan dari paper ini ya. Ini paper ini. Nah, ini ada di kursor edisi Desember kemarin ya, masih hangat ini ya. Ini judulnya. Kemudian ini adalah abstraknya, kemudian ini introduction-nya. Coba Anda cek di introduction di sini ada citasi. Nah, di sini ada citasi ya. Some example of industrial robot application. Nah, beberapa contoh aplikasi dari robot industri. Nah, antara lain, nah biasanya begitu. Itu baru ngambil dari penelitian orang lain. Nah, ini ada referensi 1. Ini adalah termasuk robot jenis hybrid spray painting robot untuk ngecat ya. Kemudian industrial footwear, ini yang kedua, mailing process ketiga dan seterusnya ya.
Ini adalah paper-paper orang lain yang saya citasi. Ini banyak sekali. Bayangkan kalau Anda nggak ada citasinya kan lucu. Nah ini kan saya ngambil dari penelitian-penelitian sebelumnya. Saya bikinnya juga pakai Mendeley. Nah ini ya, ini semua referensinya. Dan ini nanti akan muncul di mana? Di reference ya. Ini adalah bentuk researchnya. Dan kalau Anda perhatikan dia muncul di introduction saja ya. Ini di sini di metodenya ada enggak ya? Di metodologi, material and methods. Ini BNJ ini Bela Negara University ya. Ini nama robot kita ini, Bela Negara University. Ini adalah bagian material and methods. Coba dicek ada enggak reference? Tidak ada ya. Karena biasanya kalau di introduction kan kita ngambil beberapa ide dari penelitian sebelumnya. Nah kalau di research method ini kan murni punya kita. Jadi di sini tidak ada reference. Tidak ada referensi yang saya acu dari ini murni pembahasan saya. Kemudian di result and discussion ini juga tidak kita temui lagi ya. Tidak kita temui. Ini contoh yang mengendalikan robotnya lewat mobile application-nya. Tidak kita temukan di sini referensi lagi. Nah, jadi kebanyakan memang ada di bagian introduction ya. Nah, ini robot bela negaranya ini ya. Ini sambil membawa kampus bela negara ini. Ini kemudian di sini di reference. Nah, ini kan otomatis muncul. Nah, ini adalah reference setelah atau kalau di Mendeley tadi namanya bibliografi ya. Di insert bibliografinya di sini sudah otomatis muncul sendiri. Nah, kalau jurnal kursor ini menggunakan format IEEE, jadi dia pakai angka ya, seperti ini loh. Ini saya menggunakan 12 referensi. Ini kan sangat gampang sekali kalau Anda menggunakan Mendeley. Makanya salah satu kunci dari kenapa harus pakai Mendeley, tadi yang pertama untuk apa? Untuk draft researcher productivity ya, untuk mengdraft produktivitas karya tulis ilmiah dari para peneliti. Ini karena sangat gampang sekali, sehingga Anda bisa muncul banyak paper nanti ya dari sini. Nah ini contohnya yang sudah kita buat pakai Mendeley. Dan ini karena punya saya, jadi saya bisa menunjukkan paper aslinya yang masih menggunakan apa namanya, menggunakan Mendeley. Ya, ini ada di sebentar kursor. Nanti kita bisa perlihatkan seperti apa aslinya ya. Kita tunggu sebentar, jadi nanti dia akan muncul di sini. Ini yang tadi kita coba belajar, harapan saya Anda nanti juga akan cepat sekali bikin. Nah makanya kalau hanya sekedar mau membuat apa PKM AI dan PKM KT, saya kira Anda tidak akan kesulitan dengan memanfaatkan Mendeley ya. Sebentar, ini kita tinggal lihat versi Word-nya supaya Anda tahu. Dan ini sangat mendukung penelitian kita. Ya, ini bentuknya. Ini yang versi Word-nya ya. Seperti ini. Ini versi Word-nya. Jadi kalau bentuk-bentuk seperti ini ngikuti template dari pemilik jurnalnya. Termasuk seperti apa nuliskan abstraknya. Nah, di bagian introduction ini. Nah, di sini lah. Ini makanya tadi yang kita tuliskan di sini pakai sitasi-sitasi yang pakai IEEE format. Ini ada muncul di sini. Dan di bagian reference, di bagian references, di sini ya, reference, atau di sini bibliografi juga namanya. Coba kita cek di aslinya tadi. Namanya juga bibliografi ya. Di sini kok reference. Ya nanti tinggal diganti saja. Jadi di sini aslinya reference, tapi di punya saya masih ini ya waktu bikinnya di sini masih. Ya tinggal diganti gitu, kan bisa diedit. Nah ini artinya yang kita sudah citasi tadi akan muncul otomatis di sini ya.
Nah, ini kita sudah memanfaatkan apa? Memanfaatkan tool yang sangat penting. Nah, ini kalau misalnya ingin diganti, ini kan tadi pakai format IEEE. Ini kalau mau saya ganti ke reference, mau diganti hafat, ya ini tinggal diganti hafat. Klik, ditunggu sebentar, nanti dia akan ganti sendiri. Nah, ya kan? Ini tadi yang formatnya angka, sekarang sudah jadi tulis. Dan ini kalau kita ke bawah sendiri, ke bagian bibliograsi, nah ini bentuknya adalah seperti ini ya. Nah, ini tinggal dirapikan, dan biasanya kan ada tarik gini ya, kalau gini ya. Nah, seperti ini kalau Anda mau hafal, tapi tadi pihak jurnal mintanya dalam bentuk apa? IEEE, ya harus diikuti ya. Mana tadi ya? Yang paper aslinya tadi adalah ini dia references, jika harus references, dan ini aslinya mintanya IEEE, harusnya IEEE. Cuma saya ingin menunjukkan kalau yang kita buat aslinya, ini yang aslinya di Word-nya itu, mana tadi? Nah, ini di Word-nya ini kita membangunnya menggunakan apa? Menggunakan Mendeley, sehingga bisa kita rubah-rubah sesuai keinginan kita. Gitu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Jadi ini enaknya atau manfaatnya membuat artikel, ini tidak hanya artikel paper ya, skripsi juga bisa. Jadi untuk skripsi, untuk laporan kerja praktek, atau bahkan proposal ya, saya bikin proposal semuanya pakai ini. Kebanyakan proposal kan juga butuh banyak referensi ya. Jadi di proposal juga sudah kita pakai Mendeley ya. Ini sangat mendukung sekali dan sangat cepat kalau Anda mau membuat baik proposal ataupun laporan ilmiah. Oke, saya kira seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya kira Anda tinggal prakteknya saja ya. Oh iya Pak, mau izin bertanya Pak. Ya, silakan. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Faras Ardian, NPM 1908201045. Saya bertanya soal ini Pak, cara menyusun jurnal Pak. Jadi kadang paper lah. Kadang saya bingung Pak pas waktu menulis itu. Mungkin dari Bapak ada tips untuk gimana sih menulis paper yang biar mudah itu? Apakah referensi dulu baru kita tanggapi, atau dari pemahaman kita baru referensi gitu? Mungkin pertanyaan saya. Oke. Ya, ini pertanyaan sangat bagus sekali ya. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Ini dari yang sudah ada ini saja nih ya. Ini punya saya ini lahir dari mana? Atau dari mana saya memulainya? Nah, ini kebanyakan seperti judul ini terakhir-terakhir ya. Abstrak ini juga terakhir-terakhir, kata kunci juga terakhir-terakhir. Jadi ini akan muncul belakangan. Judul sama abstrak ini belakangan. Termasuk introduction ini belakangan ya. Introduction ini malah kita tinggal nyari-nyari yang sesuai. Ini saya munculnya belakangan saja ini. Jadi tinggal cari-cari yang sesuai, yang menunjang riset penelitian saya. Itu saya ambilkan, saya carikan kebanyakan dari Science Direct tadi ya. Ini saya kebanyakan dari Science Direct dan IEEE. Mungkin nanti saya tunjukkan kalau perlu, kalau Anda bisa sendiri. Tapi saya kira Science Direct saya sudah cukup mumpuni. Ini saya kebanyakan dari Science Direct dan IEEE ya. Ini munculnya belakangan. Nah, yang awal apa? Nah, yang awal adalah risetnya ini. Nah, awalnya itu adalah di risetnya malah. Jadi kadang kita sudah melakukan eksperimen. Jadi robotnya ini sudah jadi ini. Jadi robotnya ini sudah kita kerjakan. Kemudian kita mundur sedikit. Kalau Anda mungkin simulasinya barangkali harus jadi dulu ya. Simulasi itu kan eksperimen. Jadi eksperimennya harus jadi dulu. Nah, kita bikin simulasi apa? Misalnya Anda mau bikin prediksi gempa. Nah, itu program prediksinya sudah harus jalan dulu dan sudah ada datanya. Nah, pertama data berarti ya.
terutama data dan simulasi. Nah, kalau saya untuk mendapatkan data dari robot ini kan dia cukup bergerak kanan kiri, depan maju mundur sudah dapat data. Nah, kemudian dari kalau sudah ada data atau simulasi, jadi yang muncul dulu biasanya kalau di IT adalah simulasi dan datanya ya. Simulasi untuk mengenerate data sehingga sudah bisa muncul kira-kira yang kita harapkan seperti apa. Resultnya itu sudah sesuai atau tidak. Nah, itu kalau sudah jadi, nah biasanya saya mundur di material and method. Saya kira-kira bahan saya apa saja yang saya gunakan untuk di sini, apakah itu melibatkan hardware. Nah, baru saya tuliskan hardware-nya apa. Kalau seperti ini hardware-nya, termasuk rancangannya. Nah, seperti ini rancangannya, kemudian metodologinya ya. Di sini yang ada gambar flowchart tadi. Flowchart-nya mana? Oh, biasanya ada flowchart. Ya, oh ini versi pertama sebelum direvisi ya. Direvisi langsung ke yang ini saja ya, yang di online saja. Yang Anda cek yang versi online. Nah, di sini sudah agak berbeda ini. Nah, di sini resultnya itu metodologinya sudah. Nah, ini ada tambahan flowchart. Yang tadi kan belum ada. Itu tadi belum versi final. Ini flowchart-nya. Jadi pertama istilahnya simulasi itu kan berarti eksperimen. Nah, eksperimennya itu saya ada dulu. Simulasinya ada dulu, datanya ada dulu, baru saya mundur ke sesuaikan ke metodologinya ini. Jadi metodologi ini jadi saya munculnya setelah saya nuliskan metodologi setelah ada eksperimen. Tapi ini berbeda dengan proposal penelitian ya. Kalau proposal kan Anda resultnya belum ada. Jadi yang muncul duluan adalah metodenya. Nah, tapi kalau kita biasanya nanti mau menulis artikel ilmiah, itu biasanya simulasinya sudah ada, datanya sudah ada, baru mundur sedikit ke rancangannya. Nah, rancangan ini adalah langkah-langkah penelitiannya. Anda ngapain aja, blok diagramnya bagaimana, flowchart-nya bagaimana. Nah, ini tinggal saya sesuaikan. Jadi flowchart ini kan saya contoh di sini menggunakan deep learning. Nah, ini adalah flowchart robot mengenali objeknya. Nah, begitu Mas. Jadi yang umumnya saya kebanyakan muncul ide pertama adalah dari yang saya sukai. Yang saya sukai kebetulan robot. Ya, saya eksperimen robotnya kan sudah dulu. Saya sudah lama bereksperimen dengan robot. Nah, itu sudah ada. Tinggal saya mundur ke metodologi. Karena metodologi ini sebenarnya yang masih bisa diperbarui. Mungkin robotnya sama, metodologinya saya tambahkan sedikit. Yang ini misalnya pakai deep learning. Saya rubah nanti nggak pakai deep learning, pakai extreme learning. Sudah jadi paper lagi, ya kan gitu. Padahal eksperimennya masih sama. Sama-sama robot, datanya juga sama. Robot cuma bisa maju, mundur, belok kanan, belok kiri, mengenali objek. Nah, tapi metodologi ini kan bisa saya bawa kemana-mana. Pertama pakai deep learning, keluar flowchart deep learning. Saya bawa extreme learning, dapat lagi. Jadi semua artificial intelligence, AI itu bisa jadi flowchart baru di robot sini. Artinya untuk bisa jadi paper 1, 2, 3, 4, dan seterusnya cukup diganti-ganti di metodologinya. Nah gitu. Karena hasil boleh sama, tapi metode bisa beda. Anda tugas akhir nyari ide baru susah, teman Anda ngerjakan apa? Teman Anda sudah selesai, metodologinya pakai apa? Anda ganti metodologinya. Hasilnya bisa sama nggak apa-apa. Ya, mungkin hasilnya Anda harus ada improve kalau S2 dan S3 ya. Harus ada perbaikan, ada apa? Ya Anda juga haruslah ada kontribusi istilahnya. Kontribusinya ada, kalau lebih baik lagi nanti ada novelty yang saya jelaskan di awal-awal itu. Novelty kebaruannya. Nah, itu di sini. Jadi yang pertama saya kerjakan ya riset Anda sehari-hari itu. Anda setiap hari saya kira juga nggak sadar kalau Anda sedang melakukan riset kadang ya. Anda lagi eksperimen apa, nah itu jangan dibuang. Kalau Anda ada simulasi apa, itu disimpan saja. Nanti kalau suatu saat Anda butuh jadi artikel ilmiah, tinggal ditambahkan metodologinya ini ya. Kira-kira urutan pengerjaannya bagaimana yang Anda sudah kerjakan tadi, dibuat dalam bentuk flowchart. Nah, kemudian dia butuh spesifikasi apa, ada alat atau hardware atau software, buat rancangannya. Itu, baru lain-lainnya akan menunjang saja. Jadi untuk bisa seperti ini, riset sebelumnya seperti apa, itu ditambahkan di introduction ya.
Nah, penelitian-penelitian sebelumnya seperti ini adalah bunga-bunganya di sini untuk nambah-nambah saja. Ini risetnya. Kemudian nanti kesimpulannya juga begitu. Ini kesimpulan ini akan muncul setelah eksperimen, bisa juga setelah eksperimental dan metode, itu baru Anda bikin conclusion atau kesimpulan juga bisa. Nah, kesimpulan sudah. Kalau referensi, kalau ini kan hanya ucapan terima kasih, ini nggak masalah. Nah, referensi Anda sudah pakai Mendeley, jadi Anda sudah tidak perlu dipusingkan untuk urusan referensi. Ini sudah di-handle oleh Mendeley. Ya, jadi Anda sudah nggak perlu pusing dengan referensi, anggap itu sudah beres. Di introduction sudah beres. Nah, baru terakhir Anda ringkaskan menjadi abstrak. Ya. Setelah dapat abstrak, baru kira-kira judul tadi sudah bisa dibuat seperti apa. Jadi kadang judul saya malah terakhir, atau mungkin seandainya tidak terakhir, nanti disempurnakan lagi di terakhir. Jadi seperti itu, tema besarnya kan sudah ketemu dulu memang, tapi untuk menjadi judul, biasanya ini saya malah terakhir. Ya. Setelah semua sudah jadi, kalau kurang bagus, judulnya disesuaikan lagi. Nah, kira-kira seperti itu, Mas siapa tadi yang tanya. Jadi, pentingnya experimental research, atau kalau di IT biasanya Anda buat simulasinya ya. Baru dituliskan metodologi, baru naik lagi ke introduction, abstrak, dan judul. Untuk referensi dan sebagainya tinggal di-handle oleh Mendeley. Nah, seperti itu kira-kira. Gimana? Sudah jelas ya? Sudah Pak, sudah jelas. Itu Pak, untuk yang menyusun PKM Pak, itu kan Bapak tadi awalnya dari metode ya Pak? Awalnya dari apa? Metode. Oh, dari PKM. Hasil. Oh, kalau ini, kalau artikel ilmiah awalnya sama, dari simulasi juga. Kan PKM yang AI ya, untuk yang PKM AI sama, itu juga dari yang pertama harus sudah ada simulasi dan resultnya ya. Simulasi dan result ya. Ini maksudnya Anda sudah punya data yang akan dianalisis. Itu. Baru yang kedua metodenya. Atau sebenarnya ini bisa bareng ya, hampir bareng kadang. Karena Anda secara tidak langsung waktu simulasi kan juga ada caranya. Nah, cara itu sebenarnya metode. Nah, cara itu tinggal dituliskan di metode maksudnya. Cara atau metode itu ada dituliskannya. Kalau waktu pengerjaannya mungkin bisa bareng sih ya. Bisa bareng. Tapi waktu mendokumentasikan ini biasanya dituliskan yang kedua. Begitu. Jadi memang dua ini baru penunjangnya. Kayak cerita-cerita bunga-bunga, pustaka, dan sebagainya. Itu termasuk untuk PKMAI. Nah, saya pikirnya ada riset kecil-kecilan saja sekarang. Banyak sih. Nanti saya kasih contoh mungkin di pertemuan yang akan datang. Salah satunya mungkin bisa ngambil dari data-datanya punya Badan Pusat Statistik. Misalnya ada data pengangguran di statistik, itu bisa Anda lakukan prediksi misalnya. Nah, prediksi kan banyak metode. Nah, metodenya ini Anda bisa terapkan banyak metode. Sudah jadi simulasi, diusulkan dalam bentuk artikel nantinya ya, dituliskan dalam bentuk artikel, udah untuk PKMAI sudah jadi Anda. Nah, kalau yang PKM GT, nah jadi kita cuma fokus dua ini, jadi Anda sudah nggak usah mikir PKM yang lain. Nah, kalau PKM GT ini tidak perlu ada hasil, tapi rencana implementasinya masa depan. Ini yang memang agak susah karena memang orangnya harus visioner, harus futuristik gitu. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, berarti tugas kita tuh bikin PKM di antara dua ini Pak ya, dua bidang ini. Ya, dua ini saja ya. Di sini. Ya. Cuma dua ini saja, Anda nggak usah mikir PKM yang lain. Ini peluangnya sangat besar, jadi kalau PKM yang lain itu Anda bisa ditolak-tolak hanya di kampus, belum di tingkat nasional, tapi kalau dua PKM ini, itu malah kurang-kurang, gitu ya. Jadi kuotanya misalnya 100, se-UPN itu baru cuma 50-an atau berapa. Jadi artinya di level kita ini sudah sangat besar peluangnya, apalagi di tingkat nasional, gitu. Dan selain itu kan untuk mata kuliah kita lebih sesuai. Mata kuliah kita kan produk akhirnya berupa ya latihan riset kecil, dan latihan menganalisis dan latihan menulis. Nah, itu adalah pekerjaan metode
metodologi penelitian gitu. Termasuk di PKM kita ini karena nggak punya hasil apa-apa tapi Anda punya rencana, bisa juga dituliskan dalam bentuk perencanaan masa depan ya. Gitu Mas. Jadi kita cukup fokus dua ini seperti yang saya jelaskan minggu lalu, dan hari ini kita bisa memanfaatkan Mendeley supaya lebih produktif lagi. Gitu kira-kira ya. Baik Pak. Berarti untuk yang simulasi ini nggak harus barang yang kita simulasikan kan? Maksudnya jadi itu nggak harus kan? Harus bisa pakai data-data yang sudah ada gitu. Dame ya boleh. Kan ini cuma latihan. Jadi kita ini latihan. Cuma nanti kalau sudah mau dikirim ke PKMAI beneran, ya usahakan sudah ada data yang beneran. Sementara kita pakai data-data Dame dulu ya. Data beneran sebenarnya pakai dari Badan Pusat Statistik itu juga beneran. Dari BMKG itu juga beneran. Ya gitu maksudnya. Tapi untuk sampai ke sana mungkin Anda butuh waktu. Jadi sementara untuk kita latihan dulu. Nanti kan masih bisa disempurnakan ya. Untuk menjadi usulan PKMAI beneran bisa disempurnakan. Jadi saya yakin kalau Anda sudah terbiasa membuat riset kecil, membuat tulisan artikel ilmiah, nanti tidak akan kesulitan membuat ini. Bahkan saya pinginnya anak-anak itu tidak jadi beban untuk bikin di syarat yudisium misalnya. Wah, kalau syarat yudisium harus ada yang tertulis di jurnal, harus masuk di conference, itu kan kayak beban. Tapi kita coba dirubah. Kalau Anda bisa enjoy di sini, nanti Anda bisa nulis banyak, bahkan masih student, Anda masih mahasiswa sudah bisa menghasilkan banyak karya penelitian, itu lebih bagus saya kira. Itu karena menunjang akreditasi di sekarang dan ke depannya. Gitu Mas ya, sangat bagus sekali. Jadi saya kira Anda sudah bisa bikinlah riset-riset kecilnya itu, nanti datanya bisa pakai data Dame, atau juga berangkat dari yang sudah ada penelitian sebelumnya dari teman-teman Anda, tinggal dikembangkan sedikit sudah bisa. Oh iya, siap Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Ya, oke, sama-sama. Baik, untuk hari ini saya kira cukup dulu. Nanti Anda praktekkan Mendeley-nya, bikin tulisan kecil-kecilan sembarang seperti tadi. Mendeley ini sangat penting baik untuk menunjang tulisan PKM kita atau skripsi nanti Anda saatnya. Itu dengan dibantu Mendeley akan sangat cepat dan sangat produktif risetnya. Saya kira demikian dulu. Terima kasih. Tadi slide kita belum selesai, tapi Anda lanjutkan sendiri. Tapi kita sudah mempraktekkan dari slide tadi sampai bisa register di Mendeley-nya, Anda download programnya, Anda install, Anda plug-in-nya diinstal juga untuk MS Word, sehingga bisa dituliskan artikel di MS Word-nya dan bisa dilakukan citasi dan insert bibliografinya. Saya kira terima kasih untuk pertemuan kita cukup dulu. Insya Allah ketemu lagi minggu depan, atau ya kita kabari nanti apakah pertemuan seperti ini lagi atau cukup Anda belajar dari e-learning ya. Saya kira demikian dulu pertemuan kita, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu kita bermanfaat, tetap menjaga kesehatan. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih Pak. ya, sama-sama.